Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Mohon izin menyesuaikan, izin mengenalkan diri. Nama Taruna Muda Akil Atala, Notar 20.02.047. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Hirawan Widiatmoko, Notar 20.02.146. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Regina Adisti Berliana, Notar 20.02.308. Siap, terima kasih Bu. Izin Bu, izin mempresentasikan manfaat ekonomi transportasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manfaat dari ekonomi transportasi dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Di sini kami akan lebih menspesifikasikan dari manfaat transportasi tersebut ke dalam dua subjudul. Yang pertama, meningkatkan produktivitas suatu wilayah dan meningkatkan nilai jual suatu kawasan atau wilayah. Yang pertama, meningkatkan produktivitas suatu wilayah. Dengan adanya transportasi yang baik, maka produktivitas suatu wilayah akan meningkat secara otomatis. Karena bisa kita lihat bahwa dengan adanya transportasi yang baik itu dapat mempermudah mobilitas dari tenaga kerja dan modal. Sebelum adanya transportasi, persebaran cakupan barang yang diproduksi atau dihasilkan lebih kecil. Contoh di desa yang menghasilkan beras, karena tidak adanya transportasi, jadi penyebaran beras yang akan dijual itu sangat kecil dan hanya dijual di desa tersebut saja. Namun dengan adanya transportasi, persebaran cakupan dari penjualan beras tersebut menjadi luas, tidak hanya dijual di desa namun juga di kota-kota besar. Selanjutnya, dengan adanya transportasi juga dapat mempercepat dan memungkinkan bahwa suatu faktor produksi tersebut dapat sampai ke produsennya, sehingga produsen tersebut dapat memproduksi menjadi barang yang akan dipasarkan kepada konsumen-konsumen yang ada di tiap daerahnya. Dan yang terakhir, sebelum adanya transportasi, produsen yang masuk ke suatu wilayah itu sedikit dan daya saing pun sedikit. Contoh di kota A, belum terdapat transportasi, jadi produsen dan pesaingnya hanya sesama masyarakat kota A saja. Dengan adanya transportasi, produsen-produsen masuk ke kota A, maka meningkatkan daya saing di kota A tersebut. Setelah itu ada yang untuk meningkatkan nilai jual suatu kawasan. Yang pertama, daerah akan menspesialisasikan diri dalam memproduksi barang sehingga dapat meningkatkan nilai jual kawasan tersebut. Di sini maksud dari menspesialisasikan diri dalam memproduksi barang adalah suatu daerah akan lebih memilih memproduksi suatu barang daripada memproduksi semua barang untuk mencukupi kebutuhannya. Karena mereka lebih memilih atau mereka beranggapan bahwa lebih menguntungkan atau lebih efisien bahwa untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka mengekspor dari daerah lain. Dengan adanya transportasi kan distribusinya akan lebih murah dan barangnya juga lebih efektif dan efisien itu diekspor dari daerah lain yang lebih dekat dengan sumber daya alamnya. Setelah itu ada harga dari tanah atau wilayah yang terpencil dan jauh tempatnya dari pasar tersebut akan naik nilainya atau range-nya dibanding dengan kondisi sebelumnya. Dengan adanya sistem transportasi yang baik di daerah yang terpencil tersebut, maka secara otomatis pula harga tanah, harga sawah ataupun ladang di sana juga akan naik nilainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa transportasi menjadi alat yang sangat vital untuk menjadikan sebuah daerah itu menjadi potensial seperti setelah adanya transportasi tersebut. Dengan memberikan stimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Nah, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, hal tersebut akan memberikan suatu efek domino yang secara langsung akan juga meningkatkan nilai jual dari suatu kawasan tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan tersebut adalah yang pertama, peran dan pentingnya transportasi dalam membangun
ekonomi yang utama adalah tersedianya barang, stabilisasi, dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatnya nilai tanah, terjadinya spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala kecil, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk. Yang kedua, dampak negatif perkembangan transportasi antara lain bahaya atas kehancuran umat manusia, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok, tingginya frekuensi dan intensitas kecelakaan, makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk, dan tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga. Yang ketiga, tujuan transportasi dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional, yaitu meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang-bidang usaha, dan daerah-daerah. Meningkatkan jenis dan jumlah barang, jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri, dan pemerintah. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai barang pasaran dalam negeri. Selanjutnya, menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar. Siap, terima kasih Bu. Izin Bu, izin menyampaikan ini daftar pustaka di mana kami menjadikannya rujukan Bu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu.